tadi pagi kita menerima pengumuman dari MSCI terkait dengan keterbukaan data yang diminta sesuai dengan proposal MSCI. Dan saya rasa teman-teman juga kami sudah sampaikan ya, jawaban atas pertanyaan teman-teman semua, bahwa memang ya, kita tahu bahwa MSCI itu sudah melakukan konsultasi sejak akhir tahun lalu ya. Mereka sudah melakukan konsultasi ke semua konstituen mereka terkait dengan proposal mereka. Sebenarnya di awal mengeluarkan kategori korporasi dan others, corporate dan others dalam perhitungan free float mereka. Itu kan yang mereka minta dan mereka menerima masukan. Jadi memang sebagaimana teman-teman mungkin sudah tahu bahwa OJK, Bursa dan KSEI, karena waktu itu kita tahu bersama bahwa mereka waktu itu menunjuk bahwa mereka akan menggunakan data dari KSEI, di mana kita tahu bersama bahwa data dari KSEI itu mencampurkan antara yang di bawah 5% kepemilikan sahamnya dan di atas 5%. Lalu bagaimana mungkin juga disampaikan ke teman-teman semua, kami Bursa, OJK, Bursa dan KSEI itu memang secara langsung berdiskusi dengan MSCI. Jadi kami berdiskusi dengan MSCI untuk menyampaikan sebagaimana di awal bahwa keberatan kami yang pertama adalah bahwa pengenaan proposal mereka itu tidak berlaku di bursa yang lain. Jadi kita minta equal treatment sebenarnya sebagai bagian daripada konstituen daripada indeks ini. Itu yang pertama kami sampaikan. Dan yang kedua tentu saja kami juga mencoba menyampaikan beberapa opsi ya, yang kira-kira bisa membantu mereka menghitung sebenarnya berapa sih data korporasi atau others di dalam perhitungan mereka untuk free float perusahaan-perusahaan di kita. Diskusi berlangsung, bahkan kami sudah mulai dari tahun lalu sampai dengan bahwa kami berdiskusi, tim kami berdiskusi, OJK, KSEI dan Bursa, sampai dengan minggu lalu kita berdiskusi. Kita coba sampaikan beberapa opsi, di mana kita sekarang ini telah sampaikan pada tanggal 2 Januari kemarin di website kita ya, pengumuman bahwa sudah ada kategori daripada free float. Data free float sudah ada, tapi kan selama ini free float kita bicara tidak detail per segmen, gitu ya Pak. Jadi sekarang ini per 2 Januari sudah kita tampilkan di website dalam bentuk pengumuman data daripada free float per segmen sesuai segmentasi yang lebih komprehensif. Yang ada di KSEI kita sudah mulai bilang. Diskusi itu berlangsung terus dengan MSCI sampai dengan minggu lalu, bahkan baru saja kita terima hasil hari ini. Ya, jadi hasil daripada apa yang terjadi hari ini memang ada, menurut saya, panic selling karena dua hal yang disampaikan di sini di concern adalah pertama, untuk di bulan Februari rebalancingnya di freeze. Jadi kalau kita terjemahkan apa yang disampaikan, tidak ada penambahan atau pengurangan konstituen perusahaan tercatat kita di MSCI. Tetapi memang yang jadi concern adalah kalau data yang mereka minta, jadi mereka artinya data yang kami usulkan mereka merasa tidak cukup, kita sudah sampaikan. Kalau data yang mereka harapkan itu tidak terpenuhi sampai dengan transparansi itu ya, bagaimana transparansi dipenuhi sampai dengan bulan Mei, mereka akan menurunkan peringkat kita dari emerging market menjadi frontier market. Artinya kita mungkin sejajar dengan Vietnam dan Filipina. Karena kalau dia sekarang kan di emerging market sama dengan Malaysia ya. Nah, ini memang tadi saya bilang baru saja diskusi dengan OJK dan juga dengan KSEI yang beberapa hal kita akan tindak lanjuti, jadi kita tidak bicara sebelum apa yang kami sampaikan, tetapi kami pertama sebagaimana saya sampaikan di awal, kami mengapresiasi metodologi yang dilakukan oleh MSCI. Kita menghormati independensi masing-masing dalam tata cara penilaian. Kami juga berterima kasih justru bahwa dengan adanya surat tersebut menjadikan ada pihak yang meminta transparansi atas data kita yang free float di bawah 5%. Nah,
ini tadi hasil kami diskusi juga, kita sedang mempersiapkan. Ya, kita sedang melihat bagaimana kita bisa memenuhi apa yang di-require, apa yang dibutuhkan oleh MSCI. Sehingga tadi kita tidak harapkan bahwa investor-investor kita yang ada sekarang panik. Kita akan berkomitmen terbaik untuk bisa memenuhi transparansi, karena ini juga bukan hanya baik buat MSCI, tetapi baik juga buat pasar modal Indonesia. Jadi kita bicara ini adalah transparansi data yang baik juga buat industri pasar modal kita. Jadi kita bicara bukan karena ini permintaan MSCI kita akan penuhi, tidak, tapi kami melihat ini ada positif sign. Yang kedua adalah dari mulai Februari sampai dengan Mei tidak ada pergerakan, artinya jumlah emiten kita akan tetap, market share kita yang saat ini 1,5% di MSCI akan stay di 1,5%. Itu adalah bagaimana kami membaca ya pengumuman MSCI. Jadi ada dua sisi. Tetapi memang PR kita, challenge kita adalah di bulan Juni apabila bahwa keterbukaan atau transparansi data yang dibutuhkan MSCI itu tidak sesuai dengan keinginan yang kita sampaikan di website. Jadi diskusi itu kita terus lakukan, kita masih artinya tidak berhenti minggu lalu. Terus kami lakukan sehingga apa yang mungkin menjadi requirement dari metodologi MSCI ya insya Allah bisa dipenuhi dengan data yang ada di KSCI. Karena ini kan yang dia konsolidasikan adalah data yang bukan adanya di bursa, tapi data yang adanya di KSCI, dan itu yang sedang kita kerjakan bersama antara bursa, KSCI dan OJK. Itu Pak. Ya. Ya, teman-teman sekalian, sebagaimana yang kita sampaikan di rilis tadi, itu jelas kita strong message kita bahwa kami tentu disupport dengan oleh OJK dan SRO lainnya berkomitmen ya meningkatkan kredibilitas pasar modal Indonesia. Jadi kami akan melakukan segala effort untuk meyakinkan transparansi dan reliabilitas informasi itu ada di publik. Mungkin itu Pak Iman. Yuk.